Pertama-tama kita bahas dulu tentang apa itu kalimat. Teman-teman semua tahu apa itu tentang kalimat? Kalimat menurut kaidah yang kita pelajari, kalimat adalah satuan terkecil dari bahasa dalam bentuk maupun tulisan dan terdiri dari rangkaian kata yang memiliki atau mengandung makna atau suatu pesan tertentu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah membahas tentang kalimat. Contoh-contoh kalimat seperti saya memakan apel yang enak. Nah, itu termasuk dari satu kalimat yang sempurna. Masuk pembahasan pertama. Untuk pembahasan dari unsur-unsur kalimat yang pertama ialah subjek. Subjek adalah pelaku yang melakukan perbuatan. Kalau kita artikan atau kita definisikan seperti kaidah bahasa Arab, subjek ini sama seperti fa'il atau pelaku dalam suatu kalimat. Jadi definisinya, subjek adalah pelaku yang melakukan perbuatan, kegiatan, tindakan, atau aktivitas tertentu. Subjek biasanya berupa kata benda seperti nama orang, nama binatang, tumbuh-tumbuhan, dan nama-nama benda. Ciri-ciri subjek: 1. Bisa menjadi inti atau pokok pikiran. 2. Berjenis kata benda atau yang dibendakan. 3. Menjadi jawab dari pertanyaan dengan kata tanya, siapa atau siapa. Contoh-contoh subjek dalam kalimat: Surya membeli ikan di pasar. Kita lihat di sini. Surya membeli ikan di pasar. Di sini Surya bertulis hitam tebal. Diartikan sebagai subjek. Kenapa Surya ini sebagai subjek? Karena dia adalah orang yang melakukan suatu perbuatan tadi, atau ciri-cirinya disebut dengan nama orang. Contoh lagi, Nisa menyiapkan buku untuk dibawa ke kampus. Dari kalimat ini yang menjadi subjek ialah Nisa. Kenapa nih Nisa ini disebut dengan subjek? Karena dia disebut dengan nama orang. Terakhir contoh, Paman membawa cangkul dari kebun. Nah, ini juga Paman ini bergaris cetak tebal ini menjadi subjek karena ia berupa nama benda dan menjadi pelaku dari perbuatan tersebut. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah membahas tentang subjek. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang predikat. Tentang predikat, definisi predikat yang kita pelajari adalah tindakan atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek atau yang biasa kita sebut dalam kaidah bahasa Arab itu sebagai fa'il. Ciri-ciri predikat diantaranya atau sebagai berikut: 1. Bertugas menjelaskan tentang objek. 2. Bisa berjenis kata benda, kata kerja, kata bilangan, dan kata depan. 3. Menjadi jawab dari pertanyaan mengapa, bagaimana, dan kenapa. Contoh predikat dalam kalimat seperti Luna mengunci rumahnya dengan gembok besar. Kita lihat contoh ini. Luna mengunci rumahnya dengan gembok besar.
Di sini kalimat yang bergaris hitam ialah mengunci. Mengunci disebut sebagai predikat. Kenapa disebut sebagai predikat? Karena ia menjadi tindakan dari subjeknya tadi, yaitu Luna. Luna sebagai subjek dan mengunci sebagai predikatnya. Contoh lain lagi, Adit tidur di lantai. Di sini tidur dikategorikan sebagai perbuatan. Perbuatan dikategorikan sebagai predikat. Adit tidur di lantai. Tidur di sini sebagai predikat. Kenapa? Karena menjadi subjek atau menjadi jawab dari subjeknya tadi, yaitu Adit. 3. Contoh 1 lagi. Santi menyisir rambutnya. Di sini Santi menjadi subjek dan menyisir menjadi predikat karena menjelaskan tentang keadaan Santi tadi. Oke teman-teman, kita tadi sudah membahas tentang 1 subjek, 2 predikat. Masuk pembahasan selanjutnya, yaitu tentang objek. Apa itu objek? Objek merupakan sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Ciri-ciri objek adalah 1. Kategori katanya nomina atau yang biasa kita sebut dengan kata benda. Artinya, objek ini kebanyakannya berupa kalimat atau dikategorikan sebagai kata benda sifatnya. 2. Berada langsung di belakang verba transitif. 3. Dapat menjadi subjek dalam kalimat yang pasif. 4. Dapat diganti dengan kata gantinya. Contoh subjek dalam kalimat: Dodit memakan apel. Ini contoh kalimat yang aktif. Dodit memakan apel. Dodit dikategorikan sebagai subjek. Memakan dikategorikan sebagai subjek. Apel dikategorikan sebagai objek. Yang melakukan perbuatan apa? Kalimat perbuatan tadi ialah memakan. Yang melakukan perbuatan makan ialah siapa? Dodit tadi. Yang dikenai perbuatan atau apa yang dimakannya atau yang dikenai perbuatan itu ialah apel, maka dikategorikan sebagai objek. Maka apel adalah dikategorikan sebagai objek. Lalu bagaimana jika kita rubah kalimat aktif tadi menjadi kalimat yang pasif? Kita balik. Apel dimakan Dodit. Sekali lagi, apel dimakan Dodit. Saat kalimat aktif diubah menjadi kalimat yang pasif, maka objek tadi menjadi subjek. Apel dikategorikan sebagai subjek, dimakan. Dodit disebut dengan kalimat yang pasif. Contoh lagi, Bambang menendang bola hingga masuk ke gawang. Adit menggambar pemandangan di buku gambarnya. Saat kalimat aktif diubah menjadi kalimat yang pasif, objek tadi menjadi subjek. Bambang menendang bola hingga masuk. Di dalam suatu kalimat juga disebutkan tentang keterangan. Contohnya, Paman memerah susu sapi di peternakan sapi miliknya. Di peternakan sapi miliknya itu menjadi keterangan dalam suatu kalimat. Contoh lagi, Zulkifli memerah susu. Zulkifli memainkan gitar dengan sangat baik. Nah, di sini kategori sangat baik ini menjadi keterangan dalam satu kalimat. Oke, terakhir masuk ke pembahasan selanjutnya tentang pelengkap. Pelengkap dalam satu kalimat sering juga disebut sebagai komplement.
Pelengkap fungsinya seperti objek, tetapi tidak bisa diubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Beda halnya dengan objek tadi, apabila kalimat yang aktif bisa diubah menjadi kalimat yang pasif. Ciri-ciri pelengkap adalah: 1. Selain nomina, pelengkap dapat diisi oleh verba atau adjektivita. 2. Berada di belakang predikat dan didahului oleh preposisi atau kata depan seperti di, ke, dari, daripada, untuk, guna, hingga, hampir, demi, atas. Itu contoh-contoh kata-kata preposisi. 3. Tidak dapat dijadikan bentuk yang pasif. 4. Tidak dapat menjadi subjek pelengkap tadi. 5. Tidak dapat diganti dengan kata gantinya. Berbeda dengan halnya dengan objek tadi. Contoh kalimat pelengkap ialah Rahmi, Rahmi adalah nama orang. Ibu Rahmi berjualan ketupat tahu. Penjelasan ketupat tahu itu bukan objek. Kenapa? Karena kalimat tersebut tidak dapat difasifkan, sehingga ketupat tahu tadi tidak bisa menjadi subjek. Dan dengan demikian kalimat ketupat tahu tadi dikategorikan sebagai pelengkap.